Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan video materi kami, materi yang diambil dari buku manajemen bab 8 tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Saya selaku moderator yang akan mengawali presentasi materi kami, yaitu yang pertama pengertian penanaman modal, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. A. Pengertian penanaman modal. Perusahaan jika mempunyai keuntungan yang besar akan mempunyai uang yang banyak. Perusahaan perlu menanamkan modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Penanaman modal penting bagi perusahaan karena penanaman modal berkaitan dengan keterikatan sumber dana perusahaan dalam jumlah relatif besar. Jangka waktu relatif lama dan masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Penanaman modal ini dilakukan oleh perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi. Disinilah peran akuntansi manajemen untuk mencermat dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penanaman modal. Apabila salah dalam mengambil keputusan, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan penanaman modal perusahaan tersebut tepat, akan membawa perusahaan tumbuh berkembang. Perusahaan perlu menilai jika akan melakukan penanaman modal pada barang modal, karena perusahaan berharap akan memperoleh kembali dana yang ditanam pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. B. Yang perlu diperhatikan dalam penanaman modal. Dalam penanaman modal yang perlu diperhatikan oleh manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana yang dimiliki oleh perusahaan, yakni sebesar dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam penanaman modal perlu dipertimbangkan. Yang kedua, jangka waktu investasi yang diharapkan, yaitu dalam penanaman modal perusahaan perlu menetapkan pengembalian yang diharapkan perusahaan, misalnya penanaman modal jangka panjang maupun penanaman modal jangka pendek. Yang ketiga, harapan dari investasi perusahaan. Ada dua maksud di mana perusahaan penanaman modal perusahaan. Yang pertama, penanaman modal yang tidak menghasilkan laba, yaitu perusahaan mengeluarkan uang untuk memenuhi persyaratan yang dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan-bahan kimia, maka perusahaan itu menggunakan uangnya untuk membuat pembuangan limbah yang layak. Yang kedua, penanaman modal yang menghasilkan laba. Penanaman modal yang menghasilkan laba dibagi menjadi dua, yaitu sulit diukur dan dapat diukur. Sulit diukur adalah penanaman modal ini keuntungannya diukur sulit diukur. Misalnya perusahaan melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan produk. Yang kedua, dapat diukur. Dapat diukur ini keuntungannya dapat diukur, misalnya penanaman modal yang memperluas usaha. Yang keempat, karena masa depan penuh ketidakpastian, maka dapat penanaman modal perlu dipertimbangkan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode-metode dalam penilaian investasi. Yang pertama, payback period adalah metode penanaman modal untuk memperhitungkan jangka waktu atau periode yang diperlukan di mana uang yang sudah dikeluarkan tersebut dapat menutup kembali pengeluaran investasi. Rumus untuk menghitung payback periode adalah modal yang ditanamkan per aliran kas yang berasal dari operasi. Aliran kas yang berasal dari operasi dapat berupa penghematan tunai per tahun atau laba per tahun, laba tunai setelah dipotong pajak ditambah depresiasi. Kelebihan payback period adalah metode payback period mudah dan sederhana. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lamanya break-even project. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pertimbangan risiko. Makin pendek payback periodenya, maka makin pendek pula risiko kerugiannya. Kelemahan payback period, yang pertama, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang, atau nilai waktu uang adalah
suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau perbedaan nilai uang sekarang dan masa mendatang. Contohnya, 10 juta sekarang akan berbeda dengan nilai uang yang masa akan mendatang. Sekarang bisa digunakan untuk membeli motor, mungkin 10 tahun ke depan sudah tidak bisa. Kelemahan yang kedua, metode ini digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Contohnya seperti PT Abadi menanamkan modal dengan membeli mesin seharga 80 juta. Keuntungan yang diharapkan yang akan masuk setiap tahunnya adalah 13 juta. Maka payback-nya adalah 80 juta bagi 20 juta sama dengan 4 tahun. Jadi perusahaan akan mendapatkan uangnya kembali yang telah dikeluarkan untuk membeli mesin selama 4 tahun. Untuk menilai layak atau tidak layak penanaman modal dapat menggunakan cara membandingkan payback period yang ditargetkan oleh perusahaan dengan payback period hasil perhitungan pembelian di atas. Perkenalkan, saya Yuliarsi Francina Bonsele akan membahas materi tentang Net Present Value atau NPV dan Present Value atau PV. B. Net Present Value, NPV, dan Present Value, PV. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai penerimaan kas pada masa yang akan datang diperhitungkan berdasarkan nilai sekarang. Menghitung nilai uang pada saat sekarang pada sejumlah uang yang akan kita terima beberapa waktu yang akan datang. Langkah menghitung NPV. Yang pertama, tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar, yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Yang kedua, jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. Yang ketiga, jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutuality eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. NPV sebesar 0 menyiratkan bahwa arus kas proyek sudah mencakupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberi tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Jika proyek memilih NPV positif, maka proyek tersebut menghasilkan lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk menutupi utang dan memberikan pengembalian yang diperlukan kepada pemegang saham perusahaan. NPV berguna untuk menghitung net present value dari suatu deret aliran kas di masa yang akan datang pada suatu tingkat bunga, sedangkan PV berguna untuk menghitung nilai sekarang atau present value dari suatu deret angsuran seragam di masa yang akan datang dan suatu jumlah tunggal yang telah disamaratakan pada akhir periode pada suatu tingkat bunga. Perbedaan utama antara fungsi PV bervariasi dan NPV adalah PV bisa digunakan pada awal atau akhir periode dari suatu aliran kas atau PV mengharuskan semua nilai sama, sedangkan NPV nilai-nilai bisa bervariasi. Kelebihannya yang pertama, memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, memperhitungkan arus kas selama masa investasi. Yang berikut kelemahan. 1. Menentukan tingkat bunga yang teliti. 2. Jika nilai investasi berbeda pada usia ekonomisnya berbeda, maka nilai NPV belum menjamin semua proyek yang lebih baik. Yang ke-C, Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang.
Internal rate of return adalah tingkat bunga yang menyamakan present value keluar yang diharapkan dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan, atau didefinisikan juga sebagai tingkat bunga yang menyebabkan net present value atau NPV sama dengan 0. IRR adalah tingkat bunga yang menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses sama dengan nilai sekarang dari outlay. Rumus yang dapat digunakan dalam IRR adalah IRR sama dengan P1 kurang C1 kali P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1, di mana P1 sama dengan nilai presentasi atau I yang menghasilkan NPV positif, sedangkan P2 nilai presentasi atau I yang menghasilkan NPV negatif. C1 sama dengan NPV positif, C2 sama dengan NPV negatif. Kelebihannya memperhatikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, menggunakan urusan kas sebagai dasar perhitungan. Yang ketiga, menghasilkan dalam presentasi sehingga pengambilan keputusan dalam membuat perkiraan bila R atau discount rate sulit diketahui. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, perhitungan lebih sulit bila tidak menggunakan komputer karena harus dicoba-coba. Yang kedua, tidak membedakan proyek yang mempunyai perbedaan ukuran dan keadaan investasi. Perkenalkan, nama saya Yosef Parelungan Pusunggu, saya sebagai pemateri terakhir. D. Probability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Rumus PI sama dengan nilai aliran kas masuk per nilai investasi. Kelayakan investasi menurut standar analisa ini adalah jika PI lebih besar 1, maka investasi dapat dijalankan atau tidak layak. Jika PI lebih kecil 1, investasi tidak layak dijalankan. Kelebihan yang pertama, memberikan pertains future cash flows dengan cash initial. Yang kedua, sudah mempertimbangkan cost of capital. Yang ketiga, sudah mempertimbangkan time value of money. Yang keempat, mempertimbangkan semua cash value. Kekurangan yang pertama, tidak memberikan informasi mengenai tingkat pengembalian suatu proyek. Yang kedua, tidak memberikan informasi mengenai risiko dari proyek. Contoh, untuk PT Amina, nilai profitability index-nya adalah profitability index sama dengan 164.430 rupiah per 120.000 sama dengan 1,37. PT Amina memiliki nilai profitability index sebesar 1,37. Nilai tersebut lebih besar dari 1 sehingga investasi dari PT Amina dapat diterima. Syarat investasi layak adalah apabila nilai profitability index lebih dari 1, sedangkan bila kurang dari 1 maka investasi ditolak. Contoh, PT Abadi akan melakukan investasi melalui pembelian sebuah gudang seharga 80 juta dengan harapan aliran kas masuk per tahun dan bunga 20% adalah sebagai berikut. Tahun 1 aliran kas masuk 16.250, DF 0,833, PF project 13.536.250 rupiah. Yang kedua, tahun kedua aliran kas masuk 17.250, DF 0,694, PF project 11.971.500 rupiah. Tahun ketiga aliran kas masuk 18.250, DF 0,579, PF project 10.566.750 rupiah. Tahun keempat aliran kas masuk 18.750, DF 0,482, PV project 9.037.500. DF dilihat dari tabel nilai sekarang. PI sama dengan nilai aliran kas masuk per nilai investasi sama dengan 57.162.000 per 80 juta sama dengan 0,714 lebih kecil 1 dalam kurung ditolak.
karena nilai PI lebih kecil 1, maka investasi ini sebaliknya ditolak karena nilai aliran kas masuk lebih kecil nilai investasi yang akan merugikan perusahaan.